Halo semuanya, selamat datang di Aulia's Podcast dengan aku Aulia. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya untuk berhenti peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Sekarang kita mulai. Mari kita mulai membayangkan, kamu harus melakukan presentasi di kelas dan kamu tidak cukup pintar. Orang-orang yang ada di grupmu cukup pintar dan pandai berbicara sehingga kamu merasa down dan kamu mundur, membiarkan mereka menjalankan acara. Ketika kamu menjalankan bagianmu, kamu sadar, ini tidak benar. Kamu merasa kurang percaya diri, kamu merasa insecure, dan bahkan kamu merasa malu. Padahal kamu memiliki ide yang bagus saat ada temanmu yang bertanya tentang materi presentasi. Tapi kamu khawatir bahwa mereka akan mengolok-olok jawabanmu, dan bahkan mungkin kamu takut jika jawabanmu tidak bisa diterima. Akhirnya kamu memutuskan untuk tutup mulut sehingga ketika tiba saatnya penilaian kamu mendapatkan nilai yang buruk. Oke, dari cerita tersebut kira-kira apa yang salah? Sebenarnya ini adalah situasi yang sangat umum bagi orang yang sedang berjuang untuk mengembangkan kepercayaan diri dan rasa insecure atau rasa tidak amannya. Ketika kamu punya ide yang bagus atau pendapat yang kuat tentang sesuatu dan kamu mundur, tidak berbicara hanya karena kamu takut dengan apa yang akan orang lain pikirkan dan katakan, seringkali kita terobsesi dengan skenario terburuk di mana semuanya yang bisa salah memang salah di kepala kita. Skenario ini tampaknya menakutkan, bahkan jika kenyataannya tidak menakutkan sama sekali. Lalu jika itu sangat simpel, kenapa begitu banyak orang yang struggle dengan rasa tidak aman atau rasa insecurity yang sama ini? Untuk menjawabnya, mari kita lihat sesuatu yang disebut distorsi kognitif. Menurut Wikipedia, distorsi kognitif adalah berpikir secara berlebihan dan tidak rasional. Secara tidak disadari, perasaan ini akan semakin kuat setiap hari dan dapat menciptakan kecemasan, keraguan, dan ketakutan. Ini dibangun atas dasar asumsi yang salah dan informasi yang salah. Dengan kata lain, ini disebut melebih-lebihkan dan terlalu menyamaratakan setiap keadaan. Misalnya, katakanlah kamu berada di panggung memberikan pidato dan seorang audiens tertawa. Tertawa ini sebenarnya dapat berarti banyak hal yang beda. Tapi dalam konteks ini, otak kamu secara otomatis menganggap bahwa mereka sedang menertawakan kamu. Begitu kamu telah memutuskan bahwa mereka menertawakanmu, semua opsi-opsi logis tampaknya hilang. Bisa saja ada orang lain di sampingnya memberi lelucon kepadanya, tapi otak kamu terjebak dalam pikiran pola pikir negatif yang bahkan tidak akan mempertimbangkan kemungkinan lain, karena kamu mungkin tidak terbiasa menebak-nebak otak kamu sendiri. Akhirnya kamu merasa malu, kamu merasa sedih tentang sesuatu yang bisa saja tidak ada hubungannya dengan kamu. Jika kamu seseorang yang sedang berjuang dengan kecemasan dan rasa insecurity, kamu berada di video yang tepat. Sangatlah mudah untuk mengasumsikan bahwa setiap hal negatif yang terjadi di sekitarmu adalah produk dari kegagalan dan kesalahanmu sendiri. Jika kamu membiarkan perasaan tersebut, kamu membiarkan asumsi negatif ini dapat sepenuhnya mengendalikan hidup kamu, sehingga kamu perlu belajar mengidentifikasikan dan mengatasi ketakutan irasional atau kamu perlu mengatasi ketakutan yang gak rasional ini. Aku akan bantu kamu untuk belajar di sini. Ada 4 strategi yang bisa kamu gunakan agar kamu tidak mempedulikan pikiran orang lain. Terkadang kita sulit untuk tidak mempedulikan apa yang orang lain pikirkan. Tapi ada banyak langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan kepercayaan diri. Cobalah untuk tidak terlalu fokus pada apa yang orang lain pikirkan tentang kamu dan jangan terlalu terpaku pada pendapat mereka. Ada 4 strategi yang bisa kamu gunakan agar kamu tidak terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan.
Nomor pertama, berhenti berpikir secara berlebihan. Cobalah untuk tidak beranggapan bahwa setiap orang menilai setiap hal kecil yang kamu lakukan. Sebelum kamu terperangkap dalam keraguan diri, ingatkan diri kamu bahwa setiap orang memiliki hal lain yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada sekedar mengkritik kamu. Nomor kedua, jangan membesar-besarkan sesuatu. Cobalah lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang tepat. Dan sadarilah bahwa hanya karena kamu dinilai secara negatif atau dikritik, tidak berarti bahwa dunia akan berakhir. Pikirkan skenario atau situasi yang paling buruk dan bersikaplah secara realistis mengenai situasi tersebut. Nomor 3, terimalah diri sendiri apa adanya. Jadilah diri sendiri. Kembangkan aspek-aspek yang bisa dikembangkan dan terimalah hal-hal yang ada di diri kita yang memang tidak bisa diubah. Jangan mencoba untuk mengubah diri kamu hanya untuk memuaskan atau membuat orang lain bahagia. Ingatkan diri kamu bahwa setiap orang memiliki keraguan, memiliki bakat dan hal-hal yang bisa dikembangkan. Pikirkan hal-hal yang kamu suka, lalu pikirkan hal-hal pada diri yang tidak bisa diubah. Dan coba untuk menerimanya. Yang keempat, pahami diri kamu. Luangkan waktu untuk mengenal siapa dirimu sebagai individu. Temukan apa yang kamu suka dan temukan mimpi kamu. Sangat mudah untuk mengalahkan rasa insecure saat kamu jujur kepada diri kamu sendiri. Jangan sampai kalian down hanya karena kalian dikritik atau dipandang negatif. Karena ingatlah bahwa di dunia ini akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu dan ada pula orang yang menyukaimu. Dan sebenarnya negatif komen sangat berharga untuk membantu kamu belajar dan tumbuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan pastikan untuk subscribe karena konten yang luar biasa is on the way.